Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini yang lagi-lagi terjadinya ini di Bekasi ini. Yang mana ini kasus yang menimpa seorang wanita pengusaha ayam goreng nih asal Bekasi. Yang semuanya memang naas banget ya. Dimana dia ini tuh harus habis di tangan karyawannya sendiri. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Disiapkan aja posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Nah jadi kalau udah nyaman, jadi soal kasus ini. Yuk kita bahas. Maha Hendra Intan Melinda ya, atau dipanggil Intan, yang tinggal di wilayah Sukakarya, Bekasi. Dia itu tinggal dengan suaminya dan juga dengan satu anaknya yang masih balita, masih berusia 1,5 tahun. Intan ini seorang ibu muda yang cukup berpendidikan dan juga tipikal ibu karir yang pekerja keras. Dia itu lulusan Universitas Bhayangkara Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Setelah lulus dia sempat kerja di beberapa perusahaan besar sampai punya pengalaman kerja yang cukup mumpuni, sampai akhirnya dengan tabungan yang udah dikumpulkan dan segudang pengalaman di dunia kerja, dia pun mulai membangun bisnisnya sendiri dengan membuka franchise atau cabang dari salah satu brand fried chicken lokal yang dia buka itu di wilayah rumahnya yang ada di Bekasi. Yang ternyata franchise-nya pun jalan. Setelah sukses di franchise pertamanya, dia buka franchise lagi sampai akhirnya di tahun 2023 ini dia udah buka 3 franchise tuh di wilayah Bekasi dan juga punya beberapa karyawannya sendiri di setiap gerainya. Pokoknya di sini Intan ini terbilang sukses banget menjalankan bisnisnya, apalagi di usianya yang masih muda, sampai dia pun itu sering bagi-bagi rezeki setiap hari Jumat untuk anak-anak yatim yang ada di wilayah itu. Jadi semua kejadiannya ini bermula saat itu gerai ketiganya itu masih kekurangan karyawan. Dia juga itu sempat curhat ke temennya soal sulitnya nemu karyawan yang jujur. Yang padahal saat itu Intan ini udah berusaha baik ke semua karyawannya, sampai dia pun itu dianggap bos yang ramah, bahkan suka bercanda dengan karyawan-karyawannya, ya supaya karyawannya nggak gitu tegang gitu loh dengan dia. Tapi dibalik itu Intan ini juga bos yang tegas, cerewet, dan terkadang belak-belakan tuh ke karyawannya kalau karyawannya kerjanya nggak bener gitu. Jadi soal kekurangan karyawan di gerai ketiganya, Intan ini tetap berusaha nyari karyawan baru, sampai dia pun ngiklanin tawaran kerjanya di Facebook yang ternyata ada yang mau melamar tuh, yang akhirnya dia terima gitu ya untuk ditugaskan di gerai ketiganya. Yang pertama bernama Muhammad Agustian yang masih berusia 15 tahun yang berasal dari Cikampek, Jawa Barat. Dia itu langsung ke Bekasi nemuin Intan setelah dia ini diterima kerja di gerai ketiganya Intan ini. Yang kedua Heri Kurniawan yang udah berusia 21 tahun yang tinggal di Subang, Jawa Barat. Dia juga sama nih ya, langsung merantau ke Bekasi setelah diterima kerja nih di gerai ketiganya Intan ini juga. Jadi mereka berdua pun di sini baru kenal, sampai mereka pun tinggal di satu kos yang sama nih. Mereka pun itu langsung kerja setelah sehari nyampe di Bekasi dan ketemu Intan ini. Yang mana tugas mereka juga ini terbilang gampang ya, cuman siapkan sajian ayam goreng dan melayani pelanggan. Tapi sejak hari pertama mereka kerja, ternyata mereka ini tuh sering banget melakukan kesalahan-kesalahan nih menurut Intan. Karena mereka ini nggak melakukan apa yang kayak disuruh Intan, yang padahal mereka ini tuh udah melakukan apa yang disuruh dengan karyawan-karyawan lamanya yang ada di gerai ketiga Intan ini. Karena di situ ada beberapa karyawan lain yang udah lebih dulu kerja di situ, yang ternyata apa yang disuruh Intan itu selalu beda gitu loh dengan apa yang disuruh karyawan-karyawan lamanya yang udah lebih dulu kerja di gerai ketiganya Intan ini. Yang sebenarnya ini normal kali ya, karena mereka juga memang karyawan baru yang memang masih banyak bingungnya karena masih proses adaptasi juga. Nah cuman karena Intan ini yang tegas banget dan juga belak-belakan ya, mereka pun mulai sakit hati nih dengan perkataan dan cara Intan ini sejak hari pertama. Apalagi Intan ini sempet ngancam itu akan memotong gaji mereka. Ditambah di hari-hari selanjutnya mereka berdua ini sempat ngelakuin kesalahan yang cukup fatal banget, karena uang yang mereka store itu kurang karena nggak sesuai yang kayak seharusnya. Yang emang ini ngebuat Intan ini bener-bener marah banget, sampai lagi-lagi ngancam akan motong gaji mereka berdua ini gitu loh untuk nutupin kerugiannya. Disinilah yang masih di hari ketiga mereka kerja di situ, mereka berdua pun itu bener-bener marah dan sakit hati banget. Bahkan sampai mereka berdua ini ya itu mulai merencanakan untuk ngabisin si Intan ini kalau memang nanti ada celah gitu loh untuk mereka melakukannya. Dan masuk di hari kelima, tepatnya di tanggal 16 Februari kemarin ya, niat mereka ini pun benar-benar mereka jalankan. Yang mana disinilah hari yang benar-benar naas banget untuk Intan ini. Yang mana di hari itu Heri dan Agustian masuk shift pagi, jadi mereka datang lebih dulu dari Intan yang baru nyampe di gerainya itu jam 8.30. Yang saat itu Intan ini datang ngebawa anaknya tuh, dan saat itu juga gerai atau toko mereka ini tuh masih belum buka karena masih pagi banget gitu loh. Nah Intan ini masuk gitu ya ke tokonya dan nutupin lagi tuh pintu tokonya karena takut anaknya keluar, karena di depan tokonya itu memang langsung jalan gede. Heri dan Agustian yang sadar kondisinya masih sepi, yang emang mendukung banget untuk mereka melakukan aksinya, karena di situ cuma ada mereka berdua dan juga Intan
Intan, mereka pun mulai nih merencanakan. Mereka yang saat itu sedang ada di dapur di bagian belakang rukonya langsung manggilin Intan yang sedang ada di ruangan depan tuh dengan anaknya. Intan pun langsung ke belakang. Begitu nyampe di dapur, Harry langsung mukul kepala Intan dengan tabung gas melon. Refleks Intan pun melawan dan sempat teriak. Mereka pun langsung membekap mulutnya Intan karena takut ada yang denger. Karena di depan rukonya itu langsung jalan yang biasanya rame, dan rukonya juga berbagi dinding kayak gini nih dengan ruko di sebelahnya. Nah jadi kalau Intan ini sampai teriak, suaranya itu pasti buat sekitar gaduh. Makanya mereka ini ngebekap Intan ini ya sekuat tenaga mereka. Sambil ngebekap, Harry pun nyuruh Agustian ini mukul lagi kepalanya tuh pakai tabung gas melon. Tapi tetap aja Intan masih belum meningkoy, yang bahkan masih berusaha memberontak. Terus Harry pun nyuruh Agustian ini megang badannya. Yang kali ini Harry ini nih yang mukulin kepalanya pakai tabung gas melon itu 2 kali. Tapi tetap aja Intan itu masih bergerak. Nah saat mereka ini sedang panik, tiba-tiba ada satu warga nih yang ngetuk pintu rukonya. Karena tadi Intan ini sempat teriak saat sebelum dibekap. Nah jadi warga yang datang ini itu datang karena dengar suara teriakan cewek dan suara gaduh. Ya karena itu suara hantamannya pasti gede banget gitu ya suaranya, karena mereka ini mukulnya pakai gas melon. Dengan keadaan panik, Harry pun bukain pintu dan bilang ke orang yang ngetok itu kalau di dapurnya itu kemasukan ular. Yang ngebuat warga yang ngetok itu pun ya jadi takut dan menghindar, yang langsung pergi gitu aja. Setelah itu mereka pun nutupin dan gembok pintu depan tuh supaya nggak ada yang masuk. Nah sedangkan saat itu ya Intan itu udah tergeletak di lantai dapur yang memang udah lemes, tapi saat itu masih bernafas. Disinilah Harry pun langsung mengeksekusinya, mukul kepalanya pakai tabung gas tadi sebanyak 4 kali sekuat tenaganya, sampai kepalanya pun itu benar-benar hancur. Yang akhirnya disinilah Intan pun nggak bergerak lagi. Setelah itu mereka berdua pun siap-siap mau kabur dari ruko itu. Nah tapi mereka lupa naruh kunci gembok yang ngegembok pintu depan itu ada di mana. Nah jadi mereka sempat tuh kekurung di dalam sebentar. Nah tapi akhirnya mereka pun itu bisa ngebobol gembok itu pakai gunting. Setelah itu mereka pun ngambil uang di laci kasirnya sebesar 950.000, ngambil HP-nya Intan juga. Nah pas mereka ini mau kabur, anaknya Intan yang ada di situ juga ya itu nangis-nangis. Nah jadi mereka pun akhirnya kabur ngebawa anaknya Intan yang masih bayi, karena mereka takut nanti warga datang ke ruko itu karena dengar suara anak yang nangis-nangis. Nah makanya akhirnya mereka ini ngebawa anaknya Intan ini. Mereka pun sempet balik ke kosannya ngambil barang-barang mereka gitu loh. Nah setelah itu mereka pun langsung ke terminal yang niatnya mau melarikan diri ke Jogja dengan bus dan mau nitipin anaknya Intan ini ke saudaranya Harry yang ada di Jogja. Mereka pun naik bus jurusan Subang yang niatnya nanti di Subang baru sambung naik bus menuju Jogja. Nah tapi pas nyampe di Subang ternyata uang mereka nggak cukup untuk ongkos lanjut ke Jogja, yang akhirnya mereka pasrah di sekitaran Subang. Siangnya mereka sempet makan di Subang. Setelah itu ya mereka beli nasi dengan lauk tempe dan juga susu kotak untuk anaknya Intan yang saat itu masih mereka gendong. Dan di wilayah Subang, tepatnya di Ciasem, mereka pun nemu pos ronda terbengkalai, yang akhirnya disitulah mereka naruh dan ninggalin anaknya Intan dengan ninggalin nasi lauk tempe tadi, susu kotak dan juga KTP-nya Intan, dengan harapan kalau nanti ada yang nemuin anaknya itu bisa langsung dikembalikan ke keluarganya. Sedangkan di sisi lain yang masih di hari itu juga ya tepatnya jam 2 siang, suaminya Intan datang ke ruko tadi yang niatnya mau jemput Intan dan anaknya. Yang awalnya dia langsung ngerasa aneh kenapa rukonya itu masih tutup padahal ya udah jam 2 siang, yang emang kelihatan kayak nggak ada orang. Nah pas dia masuk, Agustian dan Harry yang harusnya masuk kerja di hari itu ya juga nggak ada di situ. Nah terus pas dia nyampe di bagian dapur belakang, suaminya pun di sini benar-benar kaget histeris ngeliat Intan yang udah tergeletak di lantai dapurnya ya, itu dalam keadaan kondisi yang mengerikan banget karena bagian kepalanya yang hancur, dan juga di situ Intan udah nggak bernapas lagi pastinya. Dan yang juga ngebuat suaminya heboh di situ anaknya Intan pun nggak ada, yang akhirnya suaminya pun itu langsung minta bantuan ke warga-warga yang ada di sana. Tubuhnya Intan pun itu langsung dilarikan ke rumah sakit dan mereka pun langsung ngelapor kejadian ini ke polisi, karena saat itu ya anaknya juga itu dinyatakan hilang, yang diyakinin anaknya itu memang diculik dengan pelakunya si Intan ini. Dan saat itu juga polisi di sana pun langsung turun tangan, dan berdasarkan pengamatan mereka ya sejak awal mereka memang udah yakin kalau pelakunya itu kedua karyawan barunya Intan ini, yaitu Agustian dan Harry. Karena yang harusnya mereka masuk kerja di hari itu malah mereka ini nggak ada, apalagi barang-barang mereka pun yang ada di kos-kosan barunya juga udah banyak mereka bawa, yang emang ini mengindikasikan kalau mereka ini tuh benar-benar kabur. Polisi pun sampai menelusuri dan nyari informasi ke orang-orang yang ada di terminal Bekasi soal 2 pemuda yang bawa balita. Nah dari petunjuk-petunjuk inilah polisi pun akhirnya dapat informasi kalau mereka kabur dengan bus jurusan Subang. Terus singkat cerita di jam 1 malamnya polisi pun berhasil nangkap mereka berdua nih di wilayah Subang, yang kebetulan ya saat itu mereka berdua itu sedang duduk istirahat di pinggir jalan Pantura Ciasem, yang mana saat itu kondisi mereka juga itu memang udah dalam keadaan pasrah dan mereka pun itu ditangkap tanpa adanya perlawanan atau berusaha kabur. Polisi pun langsung nanya anaknya Intan ini mereka kemana
diamankan. Nah mereka pun nunjukin di mana anaknya Intan mereka tinggalin. Yang akhirnya malam itu juga ya polisi berhasil nemuin anaknya Intan di pos ronda terbengkalai tadi. Pas ditemukan anaknya Intan itu dalam kondisi lemas karena kelaparan. Karena anaknya Intan ini harusnya masih nyusu ya, malah mereka tinggalin nasi lauk tempe yang udah pasti gak membantu. Ya mungkin karena mereka juga udah panik ya, ditambah situasi uang mereka juga yang terbatas saat itu. Tapi syukurnya anaknya Intan saat itu ditemukan itu sama sekali gak ada cedera apapun. Itu pun udah syukur banget ya. Terus polisi pun itu ngebawa anaknya Intan ke Bekasi. Dan paginya mereka pun itu ngebalikin anaknya ke keluarganya. Semua keluarganya nangis haru dan istri saat anaknya Intan yang udah dibawa kabur dengan kedua pembunuhnya Intan ya akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat, sehat, bahkan gak ada luka apapun. Sedangkan di sisi lain Agustian dan Heri pun itu langsung diperiksa polisi dan juga diinterogasi pastinya. Yang akhirnya disinilah mereka pun mengakui semuanya, mulai dari gimana kronologinya ya sampai motifnya. Yang ternyata mereka ngelakuin ini semua karena dendam dengan Intan yang sebagai bos barunya, yang udah buat mereka sakit hati selama 5 hari kerja. Sampai akhirnya mereka pun membangun niat dan merencanakan ini semua sejak 3 hari pertama mereka kerja. Tapi janggal banget gak sih menurut kalian? Masa sih baru 5 hari kerja dendamnya udah sampai segitunya? Yang seolah-olah ini dendam kayak dendam seumur hidup. Nah tapi kalau bukan dendam karena apa dong? Kalau motifnya perampokan kayaknya nggak mungkin juga, karena memang nggak banyak barang-barang berharga atau uang gitu ya yang mereka larikan. Itu pun uang yang mereka larikan yang nggak cukup untuk bawa mereka kabur ke Jogja kan. Karena lebih aneh lagi kan, demi uang yang kurang dari 1 juta dan juga HP-nya Intan, mereka sampai seberani ini ngelakuin ini semua, sampai ngebawa anaknya Intan lagi. Tapi nggak bisa dipungkirin sih ya, mereka berdua ini masih punya dikit hati gitu loh, setidaknya untuk anaknya Intan, yang tetap mereka pikirkan makanannya, biarpun makanannya kayak tadi yang nggak akan membantu gitu ya, tapi setidaknya mereka ini udah memikirkan dan ingat gitu loh untuk makanan anaknya Intan ini. Karena mereka pun sempat kan ninggalin KTP di anaknya Intan saat anaknya Intan ini mereka tinggalin di pos ronda terbengkalai tadi, yang niatnya supaya warga yang nemuin anaknya itu bisa langsung dikembalikan ke keluarganya. Karena mereka yang udah nekat dan bodohnya menghabisi Intan dengan cara kayak tadi ya, bukan nggak mungkin loh mereka juga bisa-bisa aja nekat untuk ngabisin anaknya Intan juga demi menutupi jejak mereka dan memudahkan pelarian mereka. Apalagi mereka baru aja menghabisi nyawa Intan, yang biasanya ya kalau udah di situasi kayak gini mereka itu nggak akan takut lagi tuh untuk ngabisin nyawa-nyawa lain untuk pelarian mereka. Tapi syukurnya mereka nggak milih pilihan kayak gitu, bahkan mereka lebih milih ngebawa anaknya Intan dan masih ada sedikit itikat baiknya gitu ya ke anaknya Intan. Tapi dengan apa yang udah mereka lakukan ini nggak ada pembenaran gitu ya apapun alasannya, karena yang udah pasti ini ngebuat seluruh keluarganya Intan itu ya sedih, histeris gitu ya, harus kehilangan Intan secepat ini apalagi dengan cara kayak gitu. Cuma karena kedua karyawan barunya Intan ini ya hidup Intan harus berakhir gitu ya, padahal udah capek-capek dengan apa yang udah dia bangun selama ini. Apalagi dia punya anak loh, masih bayi loh. Karena ini Heri pun dituntut 20 tahun penjara karena udah melakukan pembunuhan berencana yang udah dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan Agustian yang masih berusia 15 tahun alias masih di bawah umur itu akan diproses di peradilan anak. Nah tapi sampai sekarang aku masih belum nemu ya soal vonis hukumannya secara pasti kayak gimana. Mungkin karena kasusnya ini baru gitu loh, jadi masih dalam proses peradilan. Nah jadi masih belum divonis. Soal Intan, akhirnya Intan ini dimakamkan di tanggal 17 Februari 2023 kemarin, yang dimakamkan di dekat rumahnya yang ada di Bekasi. Jadi inilah kasus soal apa yang udah dialamin Intan yang dilakukan dengan kedua karyawan barunya ini. Nah jadi sekarang giliran kalian lagi nih untuk beropini. Nah jadi gimana nih menurut kalian soal kasus ini? Logis gak sih menurut kalian kalau mereka melakukan ini karena dendam, sedangkan mereka baru kerja 5 hari loh? Ya gimana pun pendapat kalian, komen aja di bawah karena aku penasaran banget nih dengan pendapat kalian. Dan semoga dari kasus ini juga dan dari semua kasus yang udah kita bahas bisa jadi pembelajaran gitu ya untuk kita semua, karena hidup kita semua itu berharga. Dan semoga kita dijauhkan ya dari kejadian-kejadian kayak kasus-kasus yang udah kita bahas, karena memang serem-serem banget sih. Aku sampai kebawa tidur loh kasus-kasus kayak gini. Gila sih. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita. Aku Rizka Wadiono. Bye bye.